Assalamualaikum, apa kabar semuanya dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat pouch kecil yang cantik ini. Pouch ini terbuat dari kelipatan dua, motif yang digunakan adalah motif double crochet dengan satu rantai. Pouch ini sangat mudah untuk dikerjakan dan ia sangat sesuai sekali untuk bagi yang baru belajar merajut. Beginilah bentuk pouchnya. Sekarang mari kita membuatnya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah benang jenis wool dari Daiso. Ia agak sedikit berbulu, ukurannya juga agak besar. Seperti ini bentuknya. Jadi untuk menyesuaikannya saya menggunakan jarum rajut yang berukuran 3,5 mm. Ini dari Clover Japan. Cara membuatnya, pertama, buat slip knot. Kemudian, buat 22 rantai dasar dan 2 rantai tambahan. Jadi, semua rantainya berjumlah 24. Saya telah membuat 22 ditambah 2 rantai, berarti 24 rantai dasar. Kemudian saya akan membuat 3 lagi rantai tambahan, berarti totalnya terdapat 27 rantai. Setelah membuat 3 rantai tambahan, saya akan membuat 1 double crochet pada rantai yang keempat daripada jarum. Ini adalah double crochet yang pertama. Kemudian buat 1 double crochet pada setiap lubang rantai berikutnya. Jumlah double crochet ini sebanyak 22, jadi tersisa 1 lubang terakhir yang tidak diisi dengan 1 double crochet. Sekarang kerjakan dulu 1 double crochet di setiap 1 lubang sebanyak 22 double crochet. Beginilah bentuknya. Teruskan membuat 1 double crochet atau 1 DC di setiap lubang rantai, sehinggalah pada 1 lubang sebelum lubang terakhir ya, lubang rantai yang terakhir tidak diisi dengan 1 DC. Saya sudah sampai pada lubang terakhir. Di lubang terakhir ini hendaklah diisi dengan 3 DC. Ini gunanya 2 rantai tambahan yang saya buat pada awalnya sebelum saya membuat 3 rantai tambahan lagi. Gunanya 2 rantai tambahan ini hendaklah diisi dengan 3 DC atau 3 double crochet. Setelah mengisinya dengan 3 DC, kemudian perhatikan 1 DC sebelum 3 DC, buatlah 1 DC yang searah dengan 1 DC yang pada barisan sebelumnya, buat 1 DC. Jadi pada sisi ini setiap lubang hendaklah diisi dengan 1 DC hingga sampai pada lubang terakhir berikutnya atau pada lubang sewaktu kita membuat 3 rantai sebelumnya. Jadi pada tahap ini isilah 1 lubang dengan 1 DC.
Isilah setiap lubang di barisan ini dengan 1 DC sehinggalah sampai pada ujungnya. Sekarang saya sudah sampai di ujungnya. Ini adalah 3 rantai yang saya buat sebelumnya, yaitu sebelum saya membuat DC pertama. Di bawah 3 rantai ini terdapat 1 lubang. Lubang ini adalah diisi dengan 2 DC. Kenapa kita mengisinya dengan 2 DC? Karena 3 rantai yang dibuat sebelumnya itu dianggap sebagai 1 DC. Artinya, lubang ini juga diisi dengan 3 DC. 2 DC adalah DC reguler dan 1 DC terbuat daripada 3 rantai. Setelah mengerjakan DC yang kedua ini, buat 1 slip stitch di atas DC yang pertama, bukan di atas 3 rantai. Kenapa harus membuatnya di atas DC yang pertama? Karena setelah kita membuat slip stitch ini, posisi jarum akan tepat berada di atas 3 rantai. Beginilah bentuknya dasar daripada pouch yang saya tunjukkan di awal video tadi. Setelah mengerjakan dasar ini, buatlah 4 rantai. 3 dari 4 rantai ini dianggap sebagai 1 DC, dan rantai yang keempat adalah rantai biasa, dianggap sebagai rantai regular. Jadi setelah membuat 3 rantai ini, lompati 1 lubang, kemudian buat DC pada lubang berikutnya. 1 DC, kemudian 1 rantai, lompati 1 lubang, buat DC berikutnya pada lubang seterusnya. Buat lagi 1 rantai, kemudian 1 DC setelah melompati lubang sebelumnya. 1 rantai lagi, kemudian lompati 1 lubang dan buatlah 1 DC pada lubang berikutnya. Pola ini hendaklah diulang-ulang hingga sampai ke titik permulaan atau hingga sampai pada 4 rantai yang dibuat sebelumnya. Saya sudah sampai pada titik permulaan atau pada akhir putaran pertama. Saya membuat DC terakhir pada lubang terakhir sebelum 4 rantai tadi. Di sini kita hendaklah membuat 1 slip stitch, tetapi slip stitch yang ini dibuat pada rantai yang ketiga. Ini adalah rantai yang ketiga. Kita tidak membuatnya di atas double crochet yang pertama karena di sini ada 1 rantai sebelum double crochet. Jadi slip stitch hendaklah dibuat pada rantai ketiga. Beginilah bentuk putaran pertama pola ini. Sekarang untuk membuat putaran kedua, buatlah 4 rantai terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, 3 rantai dianggap sebagai 1 DC dan 1 rantai dianggap sebagai 1 rantai normal atau rantai biasa. Setelah itu, buat 1 DC di atas DC sebelumnya. Kemudian 1 rantai, 1 DC berikutnya di atas DC sebelumnya, 1 rantai lagi, kemudian 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Ulangi terus, 1 rantai, 1 DC di atas DC sebelumnya, 1 rantai, 1 DC di atas DC sebelumnya,
Pola ini hendaklah dibuat berulang-ulang hingga sampai pada titik permulaan hingga sampai pada 4 rantai yang dibuat pada awal putaran kedua tadi. Sekarang saya sudah sampai ke titik awal. Saya membuat satu rantai dan membuat satu DC terakhir pada DC sebelumnya. Satu rantai lagi. Seperti putaran pertama, untuk mengakhiri putaran kedua ini, kita hendaklah membuat slip stitch pada rantai yang ketiga, bukan di atas DC pertama. Selesai, beginilah bentuk dua putaran pertama pouch ini. Untuk membuat putaran ketiga, seperti sebelumnya, dimulai dengan 4 rantai. 3 dari 4 rantai ini dianggap 1 DC dan 1 rantai dianggap rantai normal. Lalu buat 1 DC di atas DC sebelumnya. 1 DC diikuti 1 rantai. Ini artinya berkelipatan 2. Kita mengulang-ulang pola ini. DC 1 rantai, kemudian DC lagi. 1 rantai lagi. DC. 1 rantai. Buatlah pola ini berulang-ulang hingga sampai pada permulaan tadi atau hingga sampai pada 4 rantai yang dibuat sebelumnya. Saya telah sampai pada bagian akhir putaran ketiga. Saya membuat 1 rantai dan membuat DC terakhir. Seperti sebelumnya, setelah membuat 1 rantai, saya akan membuat slip stitch pada rantai ketiga. Beginilah bentuknya. Buatlah pola ini berulang-ulang hingga mendapat ketinggian yang diinginkan. Saya telah mendapatkan tinggi yang saya inginkan, yaitu 9 putaran DC tambah 1 rantai. Inilah bentuknya. Saya juga telah menyiapkan rantai sebanyak 50 rantai dasar sebagai tali serut untuk pouch ini. Saya akan menjahitnya bermula dari DC yang paling tengah. Telah selesai dan beginilah bentuknya. Untuk memperindah bentuk pouch ini, saya meletak sebuah manik kayu sebagai penahan tali serut ini. Saya memasukkannya menggunakan jarum rajut karena lubangnya besar, jadi jarum ini muat untuk memasuki lubang manik kayu ini. Telah selesai dan beginilah bentuknya. Pouch ini sangat mudah dikerjakan karena ia menggunakan tusuk dasar seperti double crochet dan 1 rantai. Baiklah, saya harap Anda menyukai pola ini dan saya harap pola ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat merajut ya, sampai ketemu lagi pada video seterusnya.